Pernah nggak kamu lagi jalan santai, tiba-tiba merasa ada yang ngikutin dari belakang? Atau kamu masuk kamar yang gelap, terus tanpa ada alasan yang jelas, jantungmu mulai berdetak lebih cepat? Atau pernahkah kamu merasa, ini kayaknya pernah terjadi deh, padahal itu hal yang baru? Kalau iya, mungkin saja kamu baru disentuh oleh sesuatu yang tidak seharusnya kamu sadari. Pada hari ini kita bakal membahas teori-teori aneh tentang hal-hal yang paling normal yang kita alami setiap hari, tetapi dengan cara yang bikin kamu mikir dua kali sebelum tidur nanti. Halo semuanya, selamat datang kembali di Info Bagus. Di video kali ini aku akan membawa kamu masuk ke dunia teori-teori yang terdengar absurd, tapi secara misterius masuk akal juga. Kalian siap? Mari kita mulai perjalanan ini. Coba bayangin begini, kamu pulang malam, lampu ruang tamu mati. Kamu masuk dan tiba-tiba tubuhmu mengencang, seolah ada yang memperhatikanmu dari sudut paling gelap di ruangan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya sensasi kehadiran. Teori anehnya adalah gelap bukan kosong. Gelap adalah ruang tempat otak kita kehilangan pegangan. Ketika tidak ada data visual yang bisa dianalisis, otak kita mensimulasikan sesuatu untuk mengisi kekosongan. Dan simulasinya biasanya berupa pengamat. Kenapa pengamat? Karena sejak zaman manusia purba, bertahan hidup berarti curiga. Pada malam hari, predator bergerak. Manusia yang paling cepat merasa diamati adalah manusia yang paling cepat kabur dan paling besar peluang mewariskan gennya. Namun, ada teori lain yang sedikit lebih liar. Beberapa orang percaya bahwa makhluk yang tidak kasat mata, entah itu energi, bayangan, atau entitas apapun, hanya bisa mendekat di tempat yang minim cahaya. Mereka bukan selalu jahat, kadang cuma penasaran. Karena menurut teori itu, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bercahaya di alam mereka. Dan ketika gelap total, cahaya itu lebih terlihat. Entah benar atau tidak, tapi lain kali kalau mati lampu dan kamu merasa merinding, coba perhatikan baik-baik. Mungkin kamu memang sedang diamati. Deja vu adalah fenomena paling membingungkan. Sensasi bahwa sesuatu yang baru pertama kali terjadi terasa seperti sedang kita ulangi. Tentu ada penjelasan ilmiah, tapi kita tidak sedang bahas sains. Kita bahas teori anehnya. Dan teori anehnya berkata, deja vu adalah notifikasi dari diri kita di dimensi yang lain. Bayangin kamu hidup di ribuan realitas paralel. Di satu dunia, kamu memilih kopi. Di dunia lain, kamu memilih teh. Dan di dunia yang berbeda, kamu nggak keluar rumah sama sekali. Setiap kali kamu hendak mengambil keputusan penting, bahkan jika itu keputusan yang kecil, versi lain dari dirimu mungkin baru saja mengambil pilihan yang berbeda. Dan momen ketika keputusan itu bersinggungan, terjadi getaran kecil antar realitas. Getaran itulah yang kita rasakan sebagai deja vu. Dalam teori ini, deja vu bukan kesalahan ingatan, tapi pesan halus dari semesta yang bilang, kamu berada di titik yang menentukan. Kalau mau lebih ekstrim lagi, ada teori yang mengatakan deja vu adalah lapisan memori yang menembus waktu. Momen yang akan terjadi di masa depan terpantul ke masa kini sebagai spoiler kecil tentang apa yang akan terjadi. Dan kita tanpa sadar sedang menyentuh garis waktu itu. Mimpi adalah hal paling aneh yang kita anggap normal. Kita tutup mata, lalu masuk ke dunia penuh wajah, tempat, benda, emosi, dan kejadian yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Namun semuanya terasa nyata.
Ada 3 teori aneh tentang mimpi yang akan kita bahas. Menurut teori ini, mimpi bukan acak. Ia adalah siaran dari diri kita di masa depan, bukan untuk memperingatkan, bukan juga untuk meramal, tetapi untuk menyeimbangkan kita agar hidup tetap di jalur yang ditakdirkan. Kadang kita bermimpi buruk karena masa depan kita sedang menghadapi masa yang berat. Kadang kita bermimpi indah karena masa depan kita sedang aman. Mimpi hanyalah cara semesta memberi cuplikan. Ketika tubuh tidur, jiwa tidak diam. Ia jalan-jalan. Menurut teori ini, setiap mimpi adalah perjalanan kita ke versi lain dari hidup kita. Makanya, terkadang kita bertemu orang asing yang terasa familiar. Makanya, mimpi sering terasa seperti saya tahu tempat ini, tapi saya tidak pernah ke sini. Karena mungkin kamu sudah pernah ke sana, hanya di realitas yang lain. Dan kenapa mimpimu tidak lengkap atau kacau? Karena koneksi antar dimensi buruk. Seperti streaming film dengan wifi yang lemot. Teori ini yang paling masuk akal, sekaligus paling mengganggu. Teori ini mengatakan bahwa mimpi adalah tempat otak menjalankan simulasi situasi ekstrim untuk menguji reaksi emosional kita. Takut jatuh, dikejar sesuatu, kehilangan seseorang, terbang, tidak bisa jalan, terjebak. Jika itu benar, berarti setiap malam otakmu menguji apakah kamu masih layak untuk bertahan hidup. Dan yang lebih aneh lagi, mimpi buruk mungkin bukanlah hal yang buruk. Mungkin saja itu justru versi dirimu yang sedang dilatih. Kalau kamu suka teori-teori unik seperti ini dan kamu pengen video-video lain yang bikin kamu mikir, merinding, tapi tetap penasaran, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung channel ini supaya kita bisa terus menjelajahi misteri-misteri kecil di dalam kehidupan yang selama ini kamu anggap biasa saja. Satu klik darimu bisa bikin channel ini terus hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, kadang hal yang paling biasa justru menyimpan misteri yang paling besar. Dan mungkin saja setelah menonton ini, kamu akan mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarmu dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya.